Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Lalu kita istiqomahkan sholawat serta salam dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Allahumma amin. Ya, untuk para sahabat semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kedatangan tamu dari Sulawesi. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini membawa berkah, membawa tali persaudaraan kepada kita semua, dan tentunya membawa titik terang daripada persoalan-persoalan akhir zaman sang kinasti satrio piningit Imam Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita ngomong panjang lebar ini, kita nyapa dulu. Nih, gimana kabarnya, Kang? Baik. Alhamdulillah ya. Asli mana nih? Kami aslinya suku Bugis tapi tinggalnya di Jambi. Jambi apa Sulawesi sih? Kalau awalnya Sulawesi. Oh, Tapi awalnya pindah. Sulawesi. Oke. Ya. Iya, para sahabat semuanya. Nama. Nama aku Abdul Aris. Sularis ya. Sulawesi ke sini perjalanannya jauh juga ya. Iya. Aku dari dari Sumatera ke Sulawesi cuma ngambil surat pengenal keturunan silsilah keturunan raja cuma kan. Oke, jadi beliau ini datang ke sini bukan masalah macam-macam ya, Anda ya? Iya, Tidak ada. Beliau ini bahwasannya dari Sulawesi habis ngurus silsilah. Ternyata dari silsilah kamu itu sampai mana aja, coba lihat. Kalau susila nama kakekku kan bersetara tuh Karampula tuh keturunan raja ketiga tuh bapak dia tuh menurun di tajam itu namanya cahaya yang turun dari langit. Masya Allah. Sedangkan dari itu dari mama aku. Kalau dari bapak aku susilanya dari Arumpone sama Rupelaka dari turun juga dari langit juga. Kalau nama namanya bapak Atubone itu namanya Sugi Buang, namanya suku Bugis. Kalau Sugi Buang tuh orang dulu namanya Sugi itu orang kaya dulu tuh orang baik. Masya Allah ya. Jadi beliau ini secara silsilah sah ya. Kalau Secara silsilah ini beliau ini adalah keturunan raja dari Bugis atau dari Bugis ya. Ini sangat luar biasa ini ya. Ini bukti nyata bahwasannya beliau ini adalah salah satu keturunan raja daripada yang ada di Sulawesi situ ya. Iya, boleh. Nah, terkait di dalam per-SPN ini pengetahuan dan perjalanan sampean ini sampai dari Sulawesi menuju ke Kebumen pada Padepokan Jaya ini dengan motif dan tujuan itu apa dan seperti apa nih, monggo? Tujuan aku sini bukannya aku sok nak memperkenalkan diri, cuma aku cuma jati diri aku sebenarnya Satrio Peninggi. Aku memperkenalkan, jadi harus kita ngetes dengan keilmuan dan susila. Kalau ilmu kayak tahu saja ngomong secara kekerasan, tahu saja kayak ilmu secara batinan ya, tahu saja dulu kayak gitu. Kita cuma menjelaskan susila betul, jadi kita ngetes lagi keilmuan jurusan akhirat kan. Jadi yang dimaksud keilmuan jurusan akhirat itu seperti apa dan bagaimana? Biarlah kami ucapkan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Ya, kita bahas soal selisih pahamnya antara aku sama ulama. Orang tafsir Al-Quran ahli hadis kafir, pengikutnya sesat. Kenapa aku bilang? Karena Jibril membawa wahyu tinggalnya di kolbu, bukan di kertas. Sedangkan orang kan katanya beramal tuh di masjid kan pahalanya banyak. Iya. Menurut tas berlipat-lipat.
Tidak salah, cuma salahnya kalau orang bersedekah masih nunggu amal. Macam mana cara orang sedekah kasih memberi, nunggu pula amalnya lagi, itu namanya sama be kita munafik. Iya, munafik ya. Iya, masanya sedekah kan memberi, apalagi kalau nak tunggu amalnya. Kalau kita caranya bersedekah itu memang ada mengatakan kan, beramal itu harus kita tahu amal, tahu juga orang yang diamali baru amal. Karena kata Nabi, Tuhan mengatakan kan, beramallah kaum Muhammad, perlihatkanlah di depan aku. Maksudnya beramal, Nabi Muhammad disuruh beramal untuk memperlihatkan di depan Allah. Kenapa bilang? Kalau apabila kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal diri kita, pasti kita kenal nama kita di akhirat dan nama Roh Allah ya? di Nama ruhnya. iya. Masya Karena Allah. kalau nama kita kan, anggaplah kasih nama aku Abdul Haris, itu nama gelar, nama Raga. bapak aku. Nama aku di sana siapa? Jadi kalau kita ngirim amal, artinya kita tahu nama kita di sana dan tahu juga nama Allah di sana. Jadi bahwasannya kalau kita sudah mengenal jati diri kita, ya, kita akan tahu siapa sebenarnya kita ini secara ruhnya. Nama ruhnya itu kita seperti apa nanti di akhirat, kan bukan Iya, seperti itu. kalau kita ngirim amal kan harus kita melalui perantara kayak malaikat. Kan katanya melalui malaikat, malaikat sampaikan Tuhan, jadi Tuhan yang mesahkan baru kita namanya amal soleh kan. Katanya illal ladzina amanu wa amilus sholihati kan, amal sadari Tuhan sudah diketahui. Makanya kita harus tahu nama kita dan nama Allah. Jadi tahu juga pengurusnya aja. Orang tuh kebanyakan langsung niat cuma bacakan Al-Fatihah. Nah, itu namanya wala itu bukan hendak kita. Iya, ini untuk pesan-pesan untuk penonton daripada Padepokan Lokajaya ini, supaya apa nih? Karena ini kan sangat genting dalam dunia akhir zaman ini ya. Supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai manusia biasa seperti saya ini, itu apa yang harus kita lakukan? Kan kalau kita intinya kita nak selamat, kita gunakan kan takwa. Takwa itu, keadaan takwa itu lapang dan sempit. Lapang katanya lapang, kadang sukses, sempit kan kadang miskin kan, namanya bertakwa. Jadi itu memang sulit. Kalau kata anu kan, ada juga sebagian mengatakan, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya matikan kan, jangan kita ngingat dunia kan, namanya itu matikan dirimu. Maksudnya kan misalnya, mandikanlah dirimu sebelum kau dimandikan, bungkuslah dirimu sebelum kau dibungkuskan, sholatkanlah dirimu sebelum disolatkan. Itu kan semua ada maknanya. Jadi kalau kita itu jangan kita sempit itu, mati itu kiranya kita tidak ada mempunyai duniawi. Adalah dunia untuk makan, cuma duniawi untuk anak tak ada kan. Ya, jadi untuk persiapan orang akhir zaman ini harus takwa ya, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saat kita kaya, saat kita miskin, tetap harus takwa kepada Allah. Kalau cuma bertakwa cuma waktu kaya, cuma kalau waktu sempit tidak, itu bukan takwa namanya. Bersula itu namanya. Iya, Masya Allah. Kalau kaya cuma bertakwa itu bukan takwa namanya. Yang orang bertakwa itu orang miskin. Jadi walaupun kan amal soleh itu amal sudah ditentukan. Jadi nengok Allah itu memang nengok hati kita. Walaupun kadang kita sempit, tetap kita bertakwa, itu namanya amal soleh. Amal sudah disahkan Tuhan, tak bisa mundur, tidak bisa maju. Itu namanya amal soleh. Oke ya, para sahabat semuanya, arti daripada takwa. Nah, ini sampean mengurus silsilah, ternyata memang disahkan oleh ini ya, ini silsilahnya para sahabat semuanya ya. Ya, ini silsilah yang disahkan dari diambil dari LCI Tarang. Tidak jelas betul tulisannya karena fotokopi kan. Diserat oleh atau di apa ini? Wah, iya bahasa Bugis. Haji Abdullah ya. Jadi ini disahkan ya. Nah, bahwasannya keluarga udah tahu kalau apa namanya, kamu ini sebenarnya adalah keturunan daripada raja atau sebagai putra mahkota Raja Sulawesi ini. Iya, kalau
kalau kita diselidiki orang percaya, karena memang kalau dulu Sulawesi Kerajaan kan orang yang namanya Arung kan orang yang kalau kita suku Bugis kan Arung, kalau Arung itu orang raja, Arung itu yang termulia. Nah, untuk pertanyaan saya ini yang ngobrol-ngobrol ya para sahabat semuanya, jangan terlalu serius ya. Nah, menurut sampean ini, Kang Aris ya namanya ya, Iya. Kang Aris, setelah ini adalah pengesahan sebagai putra mahkota raja ya, yang tertulis ini kan mungkin hanya sebagai silsilah yang kalau kerajaannya kan memang udah nggak aktif ya. Iya. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk selanjutnya itu? Selanjutnya kita harus memperkenalkan namanya takwa kan. Kalau kita sudah kenal namanya takwa, kita akan selamat, karena orang bertakwa itu tidak ada memikirkan lagi soal dunia. Jadi kalau kita takwa zuhud ya, tidak memiliki mengejar dunia gitu ya. Iya. Masya Allah, ya ini sangat luar biasa nih ya. Nah, berarti masalah per-SP-an atau masalah Sangkinasi Satrio Piningit, kenapa dalam jiwa sampean ini, dalam kolbu sampean ini sangat apa namanya, sangat empati lah ya, sangat simpati terhadap dunia akhir zaman ini. Karena Visi misi apa yang akan kamu bawa dengan umat akhir zaman seperti ini? Barangkali ini mau informasi terkait dengan SP-an, monggo nih, seperti apa dan bagaimana nih, monggo. kenapa aku inspirasi kayak gini, karena jiwa-jiwa leluhur yang dulu kayak jiwa kolbu Nabi, dia sudah menurunkan sama aku, karena ibaratnya istilahnya kan hati sudah diganti kan, jiwa-jiwa leluhur yang baik semua dititipkan sama aku, makanya aku kayak bersimpati untuk mendidik semua orang yang untuk kebenaran, karena jiwa leluhur semua orang kan semua sama dititipkan sama aku. Nah, untuk petunjuk-petunjuk selanjutnya, nih, setiap apa petunjuk sampean ini sehingga bisa dan mau jauh-jauh dari Sulawesi itu kan ongkosnya itu tidak sedikit ya. Iya. Banyak gitu ongkosnya ya, naik pesawat ya ke sini ya. Iya. Masya Allah, ini sangat luar biasa ini perjalanannya ya. Jadi beliau ini datang ke sini juga sama sekali tidak merepotkan kami ya. Ya masalah makan minum sih seadanya aja ya. Iya. Maaf ya. Iya. Seadanya orang di kampung saya. Nah, itu dengan apakah memang mendapat petunjuk ataukah memang apa namanya, panggilan hati itu seperti apa dan bagaimana? Ibaratnya kalau panggilan hati kayak penunjuk kan istilahnya kan beda tipis, hampir sama kan. Iya, iya. Cuma beda bahasa cuma. Ya. Seperti apa dan bagaimana nih? Kalau penunjuk kan ya, kami kan diamanahkan untuk mengharapkan kebenaran, jadi mengharapkan untuk kebaikan lah. Ngomongnya di Hafiz saya apa santai. Kalau nak ngomong langsung jelas harus berhadapan, tidak pakai kamera, jadi jelasnya. Dan grogi, santai aja. Tak, memang kan ibaratnya kan alamat kan ngomong apa ya Bang, jadi iya, bukan kita sengaja, memang bawaannya kayak gitu. Masya Allah. Jadi kalau tak percaya boleh kita ngetes apapun, kami siap, tapi kalau dengan ucapan tahu dulu, masalahnya kamu merugikan orang kan, kalau kayak sumpah itu tak boleh. Jadi mau ngetes susila boleh dites, keilmuan aku bisa juga. Kalau berusaha ilmu Rogo Sukmo, saya sarang secara goib, bisa juga. Iya, kebatinan itu bisa juga. Takut juga nih saya. Maksudnya tapi ya kalau satu ya tanggung, misalnya 1000 tak apa-apa, aku siapa aja masalahnya. Karena kalau Allah kalau Tuhan melindungi kita, dia tidak mau ngapa-ngapain kita. Ya itu ya. Yang penting selalu menyampaikan kebaikan gitu ya. Iya. Dan untuk pesan daripada beliau ya, Kang Aris ini atau putra mahkota Sulawesi ini menghimbau kepada seluruh umat akhir zaman ini untuk
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebaikan dimanapun kita harus berbuat baik, bukan begitu? Iya. Masya Allah, ini sangat sangat mulia ya. Nah,